kita sekarang masuk ke fisika listrik ya, yang akan membahas mengenai electromagnetic oscillation and alternating current ya, yang merupakan bagian bab 31. Jadi selanjutnya pembahasan mengenai alternating current ini meliputi LC oscillation, damped oscillation di dalam rangkaian LLC ya, force oscillation di dalam tiga rangkaian sederhana rangkaian LLC ya, tenaga di dalam alternating current dan transformer. Ini learning objective dan ide pemikirannya. Ya, selama ini kita telah mempelajari fisika dasar di dalam medan magnet dan medan listrik, ya, dan bagaimana energi disimpan di dalam kapasitor dan induktor. Dan kita selanjutnya akan menggabungkan fisika terapan, di mana energi tersimpan di dalam satu lokasi, dia akan ditransfer ke lokasi lainnya sehingga dapat diambil untuk dipergunakan. Sebagai contoh, energi yang dihasilkan dari power plant itu dapat menunjukkan dapat menghasilkan sehingga kita bisa menjalankan komputer di rumah-rumah gitu ya. Dan sebagian di dunia ini ya, energi listrik itu ditransfer tidak hanya dalam bentuk arus searah ya, atau direct current ya, atau DC ya, tetapi juga sebagai arus osilasi yang berbentuk sinusoidal ya, atau disebut dengan AC atau alternating current atau arus bolak-balik ya. Perubahan baik dalam sisi teknik dan dari sisi teknik dan fisika untuk mendesain sistem yang mentransfer energi secara efisien sehingga dapat energi tersebut dipergunakan ya. Di sini kita akan pelajari osilasi di dalam rangkaian dengan induksi L dan kapasitans ya. Dari elemen tiga rangkaian, yaitu resistan, R, kapasitansi, dan induktansi, kita akan mendiskusikan lebih jauh kombinasi RC dan RL ya. Kedua jenis rangkaian ini kita akan mendapatkan di mana muatan, arus, dan beda potensial itu dia naik dan turun secara eksponensial. Skala waktu naik dan turunnya itu dinyatakan dalam konstanta waktu T, baik kapasitan maupun induksi. Kita sekarang akan pelajari kombinasi dua elemen rangkaian, yaitu L dan C ya, induktansi dan kapasitan, di mana kita akan melihat di sini bahwa muatan, arus, dan beda potensial itu tidak melurus secara eksponensial dengan waktu, tetapi dia berbentuk sinusoidal, di mana periode T dan
frekuensi omega itu ada di dalamnya. Osilasi yang dihasilkan dari medan listrik kapasitor dan medan magnet induktor itu dinamakan osilasi elektromagnetik, yang singkatnya biasanya dinamakan dengan osilasi saja. Di sini kita melihat bagian A sampai H yang menunjukkan urutan-urutan osilasi di dalam suatu rangkaian LC sederhana. Di mana pertama di bagian A di sini kita melihat energi pada saat T sama dengan 0, kapasitas masih mempunyai muatan penuh. Kemudian pada waktu berikutnya, ketika kapasitor mulai dicas, maka akan ada arus yang mengalir ke dalam induktans. Ya. Ketika I sama dengan 0, ya, di sini energi dalam hal ini diberikan simbol UE, ya, energi elektrik itu maksimum. Ketika kapasitor mulai melepaskan muatan dan menimbulkan arus, maka energi elektrik akan berkurang dan energi magnetik akan bertambah. Jadi di sini ada transfer energi, ya, sampai suatu saat di mana energi magnetik itu maksimum dan energi listrik 0, ya. Karena induksi yang ada pada L, ya, maka muatan kapasitor akan bermuatan tapi dengan arah yang terbalik dari yang sebelumnya. Seperti terlihat dalam gambar di sini. Jadi pada saat terbalik di sini, maka energi listrik dan energi magnetik itu sama. Ya. Dan berarti di sini kapasitor ini dimuati karena adanya induktansi dari induktan yang arahnya berlawanan sampai mencapai muatannya penuh dari kapasitan, sehingga energi listriknya itu menjadi maksimum kembali. Setelah maksimum, kapasitor dia akan melepaskan muatannya dan menimbulkan arus kembali yang arahnya berlawanan dari yang sebelumnya. Sehingga di sini energi listriknya juga menurun dan energi magnetiknya bertambah sampai mencapai maksimum, dan begitu selanjutnya. Ini berulang secara terus-menerus. Ya, jadi di sini energi ini tidak ada yang hilang dan juga tidak ada yang masuk ke dalam suatu sistem di mana hanya ada transfer energi dari magnetik ke elektrik. Besarnya energi elektrik itu adalah sama dengan Q kuadrat per 2C, ya, yang ada di kapasitor, ya, dan besarnya energi magnetik adalah Li kuadrat per 2. Oke, selanjutnya. Baik, di sini untuk menentukan muatan Q pada kapasitor sebagai fungsi daripada waktu, kita dapat meletakkan sebuah voltmeter untuk mengukur variasi beda potensial voltase FC yang melalui penampang kapasitor C, ya. Jadi kita bisa menulis rumus itu dalam bentuk PC sama dengan Q per C, yang memungkinkan kita untuk mendapatkan besar nilai daripada Q. Untuk mengukur arus, kita dapat menghubungkan suatu resistor R kecil, ya, di dalam pasangan seri dengan kapasitor dan induktor, dan mengukur variasi beda potensial FR, ya, FR yang melaluinya. Jadi besarnya FR ini adalah sebanding dengan arus
yang melaluinya dan dinyatakan dengan hubungan VR sama dengan IR. Dengan mengasumsikan bahwa R-nya itu sangat kecil sehingga pengaruh daripada rangkaian itu dapat diabaikan. Ya. Variasi waktu VC dan PR pada Q dan I itu ditunjukkan seperti pada gambar, ya, di mana semua kuantitasnya itu berbentuk sinusoidal. Ya. Di dalam rangkaian LC, osilasi itu tidak kontinu seperti sebelumnya tanpa ujungnya. Tetapi di sini akan ada tahanan, ya, tahanan yang energi yang menyebabkan energinya itu berkurang dari elektrik dan medan magnet, ya, dan terdisipasi atau hilang sebagai energi termal atau energi panas. Jadi, seperti pada grafik ini dia turunnya. Jadi di sini menunjukkan adanya osilasi mekanik yang menurun yang disebabkan karena redaman daripada gesekan di dalam blok spring system. Kalau di dalam sistem blok spring, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bisa menganalogikan antara rumus-rumus yang digunakan di dalam blok spring system dan LC osilator. Kalau di dalam spring itu energi potensial sama dengan setengah kx kuadrat, maka di kapasitor itu energi elektrik adalah setengah kali 1/c Q kuadrat. Berarti di sini X-nya ini adalah analog dengan muatan Q. Ya, jadi simpangannya di sini sama dengan muatan Q. Dan K-nya ini sebanding dengan 1/c atau kapasitor, ya. C-nya kapasitor. Ya. Kalau di dalam blok, ya, ini dalam spring blok, ya. Lalu kalau energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat, di mana V dx per dt, maka di dalam induktor itu energi magnetik adalah setengah Li kuadrat, di mana I adalah dq per dt. Okay. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat misalnya kalau di dalam frekuensi yang berada di dalam sistem blok spring itu adalah akar K per M, ya, karena nilai K itu adalah sama dengan 1/c dan M analogi dengan L di dalam LC oscillator, maka omega atau frekuensi angular bisa dinyatakan dengan 1/akal LC. Ya, selanjutnya.